Saya Siti Hadijah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rafael Mayer, berperan sebagai Toba. Saya Saskia Azara sebagai gadis atau istri Toba. Perkenalkan, saya Muhammad Farid sebagai Samosir. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia sebagai Ibu Toba. Saya Ulul Husna sebagai perempuan 1. Saya Siti Nur Aziza sebagai perempuan 2. Saya Zilal Mulki Makajareng sebagai pengisi suara gaib dan masyarakat. Nama saya Zurya Isma, peran saya sebagai teman Samosir 1. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya batuk dan sesak nafas biasa, jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak, Ibu sangat kesakitan. Anakku, tolong ambilkan ibu minum. Baik, Ibu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Tidak, Ibu, jangan tinggalkan Toba sendiri di sini. Kau harus hidup tanpa ibu. Kau kan anak yang kuat. Hiduplah dengan damai. Ibu, jangan tinggalkan Toba sendiri di sini, Ibu. Ibu. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Ya Tuhan, mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang, lalu ia segera menarik kailnya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini aku mendapatkan ikan yang besar. Ikan ini juga memiliki sirip yang sangat indah. Pasti nikmat bila aku makan nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dan membawa kayu bakar. Toba terkejut melihat ikan di ember tidak ada. Hah? Gimana ikan yang cantik dan rupawan itu? Apakah ia dimakan kucing? Padahal aku ingin sekali memakannya. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sama seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Alangkah cantiknya gadis ini, seandainya saja dia mau menjadi istriku. Aku mau jadi istrimu. Benarkah? Saja. Rupanya gadis itu bisa membaca keinginan hati Toba. Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku sudah tak sabar ingin memberitahukan bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi coba aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan, karena jika masyarakat tahu akan hal tersebut akan terjadi bencana besar yang melanda desa ini. Baiklah, percayakan semuanya kepadaku. Mari kita pulang. Saat mereka memasuki kampung halaman Pak Toba, ada dua orang wanita yang tidak suka akan kehadiran gadis cantik itu.
tidak siapa gadis yang bersama Toba itu? Mana ku tahu, coba kau pikir mana ada gadis cantik dia mau sama si Toba. Lalu mengapa mereka bisa bersama? Paling dia guna-guna biar tertarik padanya. Kau kan tahu si Toba itu buk-buk alias ujang. Iya ya, pintar kali kau ini. Sudahlah, lekas kita pulang. Jijik aku melihatnya. Ayo. Mereka pun langsung ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Toba dan gadis cantik bertambah karena gadis cantik itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat. Tetapi ia sangat nakal. Ia mempunyai kebiasaan aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya. Karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bu, di mana makan siang untukku? Tadi sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, kemana makanan tadi? Sudah kuhabiskan, Bu, karena ini masih dalam masa pertemuan. Sebenarnya sekarang pun aku masih lapar. Tapi sudahlah, pergi bermain dulu ya, Bu. Samosir! Ah, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya Pak, ingatlah dia kan hati kita satu-satunya. Jangan sampai harus seperti ini membuatmu emosi. Ya sudahlah, Bu. Buatkanlah saja aku makanan lagi. Aku sudah lapar, Bu. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Toba masih bisa menahan kesabarannya, namun kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Ibu di dapur sedang menyiapkan makanan untuk suaminya, sedangkan anaknya Samosir sedang asik bermain bersama teman-temannya di depan rumah. Samosir, bantu ibu nak. Samosir, apakah kau tidak mendengar teriakan ibumu? Ya Samosir, ibu memanggil. Ah, malas sekali aku. Aku sedang asik bermain, ibu malah memanggilku. Sudahlah, sebaiknya kau membantu ibumu sana. Nanti kamu jadi anak durhaka kalau dia mau patuh pada ibu. Ya sudahlah, aku pergi dulu. Nanti kita main lagi. Baiklah, Samosir. Samosir masuk ke rumah menuju dapur untuk membantu ibunya. Samosir, bantu ibu nak. Dari mana saja kau Samosir? Ibu panggil-panggil tapi kau tidak dengar. Aku tadi lagi main di luar rumah, Bu. Ya sudahlah, cepat kau antarkan bekal ini untuk bapakmu di sawah. Kasihan dia sudah menunggu. Ayo, sadalah yang pergi. Ibu sedang masak Samosir, cepat kau antarkan, nanti bapakku marah. Ayo, ibu ini bintang. Dari awal Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Ada. Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik ku makan saja bekal bapak ini. tanpa sadar bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tidak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu, memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ah, lapar kali aku. Enak kali kalau aku makan masakan istriku. Samosir, kau kemanakan semua masakan ibu kau? Sudah Samosir habiskanlah, Pak. Ketika sedang mengantarkan makanan Bapak, aku memakannya karena perjalanan ke sawah sangatlah melelahkan. Dasar anak ikan. Bagus sekali kau. Samosir menangis lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Mengapa kau menangis anakku? Ibu, benarkah aku ini adalah seorang anak ikan? Siapa yang berkata itu padamu nak? Jawab ibu nak. Bapak yang berkata itu padaku, Bu. Bapak bilang aku adalah seorang anak ikan, makanya aku rakus. Benarkah itu, Bu? Iya Samosir, bapakmu itu benar, kau adalah anak ikan. Ibumu ini adalah seekor ikan sebelum menikah dengan bapak. Segeralah pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah kita dan kau harus memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di atas bukit itu. Baik, Bu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit.
Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara goib, seketika itu juga Samosir lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Tidak tahu, tidak biasanya hujan deras seperti ini. Merasa akan ada bencana yang sangat di desa kita. Ya benar, ayo kita pergi ke tempat lebih tinggi. Ayo cepat. Tapi semuanya telah sia-sia. Mereka sudah terlambat. Sungai di desa mereka akan meluap dikarenakan hujan yang deras ini. Tak lama lagi air sungai di desa mereka akan menggenangi desa mereka. Akhir cerita, setibanya istri Toba di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Kemudian melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebut Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir. Pesan moral yang terkandung dalam legenda Danau Toba diantaranya, kita harus menepati janji dan tak mengumbar amarah karena penyesalan selalu terjadi di akhir. Maka berpikirlah sebelum berucap.